Nah, itu ternyata berhasil memaksa perjanjian antara pengusaha dengan serikat buruh untuk menjanjikan mengangkat pekerja Menjadi karyawan tetap. outsourcing dan kontrak menjadi karyawan tetap. Oh iya. Itu namanya Sebastian Manuputi. Itu melakukan aksi bunuh diri di Gelora Bung Karno karena rasa frustasinya bahwa perlawanan pasca gerbek itu seperti kemudian tidak punya dampak yang signifikan di tempat kerjanya karena masih banyaknya pekerja tidak tetap yang mengalami problem K3. Halo kawan-kawan Histomat, kembali lagi di podcast Histomat bersama aku Nahar. Di sini aku sudah kedatangan tamu spesial dari Universitas Indonesia, Bung Irwansyah atau yang biasa disapa Bung Jemi. Selamat datang Bung di podcast Histomat. Terima kasih telah mengundang Nahar. Bung Jemi adalah dosen ilmu politik dari FISIP UI yang mendapatkan gelar doktornya di Murdoch University. Disertasi beliau membicarakan tentang ekonomi politik mobilisasi buruh di Bekasi, di Indonesia pada umumnya. Nah, hari ini kita akan mengobrolkan tentang salah satu tonggak gerakan buruh paling monumental di era pasca Soeharto di Indonesia. Peristiwa itu adalah peristiwa gerbek pabrik di Bekasi pada tahun 2012. Nah, ini cocok sekali dengan keahlian Bung Jemi lah kira-kira. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bung kepada pendengar dan penonton setia podcast Histomat secara singkat, apa itu gerbek pabrik di Bekasi Bung? Mengapa gerakan itu disebut sebagai gerbek pabrik? Oke, terima kasih. Jadi istilah gerbek pabrik adalah istilah yang biasa dipergunakan oleh para buruh-buruh ketika mereka melakukan aksi untuk menuntut beberapa tuntutan mereka ya, terutama pada tahun 2011-2013 itu sebetulnya berkaitan dengan dua isu utama. Satu, kenaikan upah yang terjadi setiap tahun. Yang kedua, penolakan terhadap outsourcing dan kontrak yang semakin meningkat dan dirasakan meresahkan gitu oleh buru-buru non permanen terutama. Yeah. Nah, istilah gerbek pabrik ini sebetulnya salah satu atau fenomena gerbek pabrik itu sebetulnya salah satu fenomena dari mobilisasi yang saya teliti. Jadi selain gerbek pabrik juga terjadi waktu 2012 itu pendudukan jalan tol beberapa kali di jalan tol yang berada di sekitar kawasan industri Kabupaten Bekasi, di mana kawasan itu adalah kawasan yang bisa disebut sebagai kawasan industri atau industrial zone yang terbesar di Asia Tenggara. Itulah sebabnya aksi mobilisasi keduanya ini menduduki jalan tol maupun menggerebek pabrik yang dilakukan di kawasan itu punya dampak yang tadi Nahar sebut sebagai fenomenal gitu ya, karena biasanya aksi buruh itu terbatas di satu pabrik saja atau beberapa pabrik yang berdekatan. Nah, ini pada pengalaman Bekasi 2011-2013 itu menjangkau satu kawasan yang paling besar di Asia Tenggara. Oh begitu, makanya itu jadi gerakan yang ya cukup monumental ya untuk gerakan buruh di Indonesia. Betul. Lalu mungkin kita akan eksplor lebih jauh Bung. Sebenarnya apa yang mendorong gerakan gerbek pabrik ini pada konteks saat itu Bung, dan mengapa ini terjadi di Bekasi? Sebetulnya tidak hanya terjadi di Bekasi ya. Okay. Artinya kalau kita mau fair, sebetulnya istilah atau praktek gerbek pabrik itu telah terjadi sejak pasca reformasi ya, karena dengan munculnya situasi yang lebih terbuka di mana militer tidak lagi melakukan fungsi dwifungsi gitu ya, terutama dalam hubungan industrial. Di tahun pasca reformasi itu bertumbuhan serikat-serikat buruh. Apalagi pada 2001 ada Undang-Undang Kebebasan Berserikat. Jadi ada animo yang meningkat dari buruh, tapi ternyata hukum yang
tersedia itu dirasa tidak memuaskan atau tidak memberikan keuntungan buat mereka secara signifikan. Akibatnya buruh harus melakukan mobilisasi yang disebut sebagai dalam bahasa Inggris factory rate gitu ya. Jadi mengepung pabrik untuk memaksa pengusaha dan juga negara untuk melakukan negosiasi yang seperti diinginkan dan disesuaikan dengan tuntutan si buruh. Nah, pada tahun 2011 sampai 2013 itu ada beberapa isu utama yang menjadi pemicu. Sebetulnya kita harus membagi dua kategori buruh gitu ya. Buruh permanen atau buruh kartap istilahnya. Kalau buruh-buruh sebutnya kartap gitu ya. Dan pasca Undang-Undang Tenagakerjaan tuh meningkat secara signifikan jumlah buruh yang kategori yang kedua itu buruh kontrak dan outsourcing. Jadi buruh tidak tetap gitu ya. Karyawan buruh tidak tetap. Nah, buruh karyawan tetap itu setiap tahun setelah tahun 2003 sejak Undang-Undang Otonomi Daerah itu memanfaatkan penetapan upah minimum di akhir tahun yang dilakukan lewat Dewan Pengupahan Daerah yang memberikan rekomendasi kepada kepala daerah tingkat 2, lalu kepala daerah tingkat 2 memberikan rekomendasi lagi kepada gubernur, itu yang kemudian disahkan. Nah, setiap tahun ada mobilisasi oleh serikat-serikat buruh untuk mengejar nilai yang mereka inginkan berkontradiksi dengan atau bertanding dengan nilai yang diajukan oleh pengusaha. Nah, di beberapa tahun yang dimana berdekatan dengan pilkada, biasanya pemerintah daerah itu cenderung bersikap populis gitu ya untuk mengakomodir gitu ya, atau tidak menolak secara secara brutal atau keras gitu ya. Nah, di tahun 2012 itu berdekatan dengan 2011 akhir itu penentuan upah minimum untuk tahun depan di seluruh daerah sebetulnya. Tapi 2012-nya ada pemilu pilkada di Bekasi. Nah, pada tahun 2011 di Desember 2011 Serikat Buruh itu berhasil memenangkan nilai yang signifikan gitu ya, dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang itu kemudian digugat oleh Asosiasi Pengusaha dan dibawa ke PT UN yang adanya di Bandung, yang kemudian membatalkan keputusan di bulan Desember. Nah, sebagai reaksi yang tidak terduga oleh baik negara maupun pengusaha Apindo waktu itu, terjadi yang mobilisasi yang saya sebut tadi pertama, yaitu pendudukan jalan tol. Jadi sebetulnya mereka sebagian dari perwakilan mereka pergi ke Bandung untuk ikut sidang di PT UN di Bandung. Lalu masa yang lain kemudian mendapat kabar bahwa hasilnya jelek, hasilnya tidak merugikan mereka hasil DP. Nah, lalu ada sekelompok buruh yang telah mempersiapkan unjuk rasa gitu ya di ujung jalan tol pintu masuk ke kawasan-kawasan, dan itu ternyata mengakibatkan kemacetan dan kemudian semakin lama semakin besar. Akhirnya oleh polisi justru diarahkan ke jalan tol untuk menghindari nanti fenomena kedua, gerbek pabrik. Jadi fenomena pertama itu yaitu pendudukan jalan tol itu cukup rame dulu pembicaraan, karena pemerintah pusat harus ngirim helikopter dan lain-lain karena menduduki jalan tol itu berada di jalan tol kan berarti mematikan pergerakan barang dan orang juga kan. Dan itu salah satu jalur yang strategis yang penting di Jabotabek. Nah, akibat dari pendudukan jalan tol itu kemudian ada pembicaraan, ada negosiasi lah gitu supaya keputusan itu dipertimbangkan kembali. Nah, tapi fenomena mobilisasi ini kemudian mendorong keberanian buruh-buruh di pabrik-pabrik di dalam kawasan di Bekasi untuk melakukan mobilisasi yang sebelumnya tidak mereka terbiasa lakukan. Karena kawasan industri itu sebetulnya menjanjikan bahwa mereka terbebas dari pajak, karena itu kawasan berikat, terbebas juga dari aksi-aksi,
Dan pokoknya itu mestinya satu kawasan yang dianggapnya aman. aman gitu ya, aman buat modal gitu ya. Modal, betul. Dipastikan itu bukan daerah yang mudah untuk karena ada pengelola kawasan juga gitu kan yang adalah kapital tersendiri gitu. Nah, jadi kemudian berkali-kali terjadi, detailnya bisa dibaca sendiri nantinya. Januari, Februari hasil atau dinamika dari negosiasi antara Serikat Buruh dengan pemerintah dan Apindo itu berulang kali mengakibatkan terjadinya peristiwa serupa di Januari. Jadi orang menduduki jalan tol lagi. Nah, pada perkembangannya, pada semacam situasi yang mengikuti gitu ya, tapi tidak diperkirakan sebelumnya, mulai terjadi mobilisasi yang lain, yang kedua disebut sebagai gerbek pabrik. Di mana nggak semua buruh yang turun di jalan tol itu memiliki kepentingan paling utama mengenai kenaikan upah. Misalnya buruh-buruh outsourcing dan kontrak, mereka merasa bahwa kepentingan mereka yang lebih pasti lebih utama mendapatkan kepastian terus bekerja gitu ya. Nah, tapi karena mereka udah terlibat di dalam aksi-aksi mobilisasi yang pertama tadi, yang pendudukan jalan tol, ada eksperimen-eksperimen kemudian untuk melakukan inisiasi-inisiasi. Nah, salah satunya itu yang tercatat dalam dokumentasi di gudang PT Hero, gudang perusahaan perusahaan retail swalayan ya. Nah, itu ternyata berhasil memaksa perjanjian antara pengusaha dengan serikat buruh untuk menjanjikan mengangkat pekerja outsourcing dan kontrak menjadi karyawan tetap. Dan itu kemudian berita itu segera tersebar kemana-mana gitu ya, bahwa metode mobilisasi itu memberikan hasil yang instan gitu ya. Nah, segera nggak lama kemudian terjadi gelombang serupa di berbagai pabrik, baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan. Nah, ketika terjadi pendudukan pabrik selanjutnya atau gerbek pabrik selanjutnya, itu yang melakukan tidak hanya mereka yang merupakan pekerja dari pabrik atau perusahaan tersebut aja, tapi mereka yang sebelumnya sudah menang karena aksi gerbek pabrik ikut mendukung, menjadi ikut mengepung, maupun yang lain. Nah, jadi praktis dalam mungkin sekitar sampai Oktober gitu, dari Februari itu ada gelombang pengepungan di mana-mana. Jadi kawasan itu ya menjadi tidak lagi bebas aksi dan bebas politik perburuhan jadinya. Jadi singkatnya gerbek pabrik ya itu pengepungan pabrik oleh buruh yang memperjuangkan tuntutan terutama penghapusan atau mengangkat mereka yang tadinya karyawan tidak tetap, tapi mendapat dukungan dari buruh dari tempat-tempat lain. Oke, itu jadi ada eskalasi ya, Bung. Jadi ketika tadi ada protes yang tidak dicapai, tidak disetujui, terus ada gerakan-gerakan tambahan setelah itu. Nah, mungkin saya mau follow up terkait dengan proses gerakan gerbek pabriknya itu, Bung. Saat itu bagaimana buruh itu berkonsolidasi terus berkumpul sampai akhirnya bisa turun ke jalan? Apa sebetulnya media apa yang mengumpulkan mereka? Apakah saat itu media sosial sudah seramai hari ini atau menggunakan media apa mereka, Bung? Ya, kombinasi dari beberapa media ya. Jadi memang pada tahun 2011 itu mungkin tahun-tahun letupan sosial media awal ya, karena terutama Facebook itu sangat efektif dan intensif digunakan oleh banyak kalangan termasuk buruh. Jadi berbagai kelompok buruh, kayak di Bekasi itu ada beberapa
koalisi kayak Buruh Bekasi Bergerak, lalu ada forum komunikasi buruh, itu yang biasanya terbatas di kalangan mereka aja, yang mereka yang ikut rapat aja, tapi karena ada media sosial terus itu dengan cepat bisa diketahui oleh yang lain, termasuk yang tidak berserikat atau yang anggota yang bukan karyawan tetap, yang tadinya nggak peduli gitu dengan isu serikat gitu ya. Tapi media sosial bukan yang satu-satunya sebetulnya. Kalau di dalam penelitian saya menemukan pentingnya perebutan ruang di dalam kawasan gitu ya. Itu saya sebut sebagai ruang aman gitu ya. Jadi walaupun si kawasan ini menjual kepada calon investor atau calon perusahaan bahwa ini kawasan yang aman, seperti halnya kawasan industri di mana-mana, tapi mereka ternyata memiliki banyak kelemahan. Salah satunya tidak menyediakan infrastruktur dan kawasan dan akomodasi perumahan bagi buruhnya. Nah, sehingga untuk mengakses kawasan itu muncul, kalau dalam istilah orang Indonesia namanya jalan tikus gitu ya. Jadi jalan-jalan yang tidak resmi, termasuk ada kayak jembatan gitu ya yang tidak selesai dibuat oleh pemerintah. Itu yang kemudian dipergunakan oleh buruh-buruh untuk berkumpul. Nah, jadi kalau cuma bergantung sama media sosial mungkin cuma tahu gitu ya. Tapi karena mereka kemudian benar-benar menduduki kawasan, terutama di bagian-bagian yang tidak diantisipasi sebelumnya, mereka bikin namanya kayak omah buruh namanya. Jadi itu menjadi dan itu sekaligus praktis gitu ya, karena antar shift gitu mereka punya mereka ketemu lintas pabrik, lintas sektor segala macam, bertukar pengalaman, saling mengagitasi juga, saling menginspirasi juga gitu, yang tadinya tidak familiar dengan gerakan buruh atau mobilisasi, ya sambil nunggu kerja atau pulang kerja itu jadi tempat belajar dan berdiskusi yang hidup terus sepanjang 24 jam. Dan itu muncul di berbagai kawasan, setidaknya ada dua rumah buruh yang besar gitu ya, satu di kawasan Jababeka, yang pertama di kawasan Egypt gitu ya. Kedua-duanya di Cikarang. Tapi juga ada posko-posko yang kecil. Dan setiap area sekitar pabrik yang mengalami gerebek itu juga jadi ruang aman. Mereka istilahnya menggunakan istilah, menyamakannya dengan kondangan. Jadi itu seperti pesta gitu. Jadi orang datang diundangnya ada kondangan, artinya ada gerebek pabrik. Nah, di situ udah lengkap tuh, ada pedagang makanan, kopi keliling. Nah, jadi sesuatu yang tadinya disterilisasi oleh kawasan industri. Nah, di dalam momen gerebek pabrik 2011-2012 itu, ruang itu diokupasi oleh gerakan buruh. Nah, dan ketika gerebek pabrik itu marak pada tahun 2011 sampai 2013, itu kira-kira berapa banyak, Bung, buruh yang ada di dalam satu periode protes dalam tanda kutip itu, Bung? Kira-kira berapa banyak kekuatan mereka, Bung, secara jumlah? Karena itu berhari-hari ya, jadi ya mungkin ratusan ribu ya gitu ya. Karena pada saat lagi demam-demamnya itu ya, setiap hari orang itu kayak menemukan ruang baru di tempat kerja, di kawasan yang sebelumnya mereka nggak punya itu ya. Jadi dan setiap kawasan kan terdiri dari ratusan ribu, dan berita yang menyebar melalui media sosial, baik yang tadi ya yang Facebook, tapi juga kan sudah ada BB Group gitu ya. Itu mulai cepat transmisi cerita itu, dan orang penasaran datang habis pulang kerja mampir lihat gitu ya. Atau juga bukan diseret, maksudnya diajak gitu ya. Jadi itu kayak aktivitas sosial gitu pada waktu itu. Jadi kekuatan
karena ya sangat besar itu apa namanya orang yang terlibat di situ. Oke. Saya nggak tahu persis jumlahnya, tapi dugaan saya ya ratusan ribu sampai mungkin mendekati 1 juta iya, orang. tapi itu akumulatif ya gitu ya, karena itu terjadi berhari-hari dalam 6 bulan. Ya, itu kira-kira kalau misalkan ada satu gerakan gerbek pabrik di satu pabrik gitu, itu bisa berapa lama, Bu? Ya, biasanya kan Sampai menang gitu ya? sampai dari pengalaman yang pertama gerbek pabrik sampai dihasilkan sebetulnya perjanjian bersama. Oke, jadi memang sampai goal ya. Nah, karena ini juga mungkin karena ini mungkin juga dipengaruhi juga oleh itu tadi pengalaman pendudukan jalan tol. Karena pendudukan jalan tol itu saya menyebutnya sebagai serangan yang tidak terduga gitu ya. Nah, karena serangan tidak terduga, maka pihak keamanan tidak bisa menghitung resiko bila melakukan serangan melakukan represi gitu ya. Untuk bila melakukan represi, jadinya mereka mencoba meminimalisir resiko yang terbesar kepada pabrik kan. Jadi, nah itu ternyata untuk beberapa bulan metode itu berlanjut dan itu agak menguntungkan buat gerakan buruh karena biasanya mereka akan dihalau atau dibubarkan kalau nggak oleh polisi, oleh ormas. Nah, tapi karena jumlah orang yang berkumpul, ya ormas juga nggak semudah itu untuk membubarkan. Pernah saat terjadi insiden seperti clash atau benturan yang besar di sekitar Samsung, pabriknya Samsung di Cikarang. Nah, itu masa saya sebutnya sih bukan ormas sih kalau udah menurut saya ya preman gitu, masa preman yang dibayar oleh pihak pengusaha itu ya harus dilindungi oleh polisi karena saking besar dan marahnya masa gerebek pabrik itu. Jadi balik ke pertanyaan mengenai orang yang terlibat itu seperti gelombang solidaritas, jadi nggak cuma terbatas dari anggota satu serikat aja, dia lintas serikat, lintas sektor, bahkan lintas kawasan. Lalu setelah gelombang-gelombang protes yang dilakukan dan itu berlangsung hampir 10 bulan gitu ya, Bung, tuntutan apa saja yang berhasil dimenangkan oleh gerakan buruh dan mungkin bisa diberikan beberapa contohnya? Oke, pertama kan karena diawali tentang upah ya, berarti ada kenaikan upah yang signifikan ya, yang kemudian menyebabkan Kerawang, Bekasi itu menjadi kota-kota dengan upah tertinggi di Indonesia sampai saat ini. Dan itu kemudian pada tahun 2017 coba dihentikan oleh Jokowi dengan PP 57 ya, tentang penentuan upah berdasarkan formula gitu ya. Jadi takut dengan pengalaman itu ya, dengan tekanan dari mobilisasi itu. Yang kedua yaitu beberapa kasus lewat gerebek pabrik itu tuntutan tentang pengangkatan karyawan tidak tetap menjadi tetap itu terjadi melalui PB ya, walaupun itu nanti ada kelemahannya juga karena perjanjian bersama ini sangat ditentukan dari kekuatan serikat untuk mengawal perjanjian itu. Karena ada yang banyak yang diangkat jadi karyawan tetap, tapi yang tidak tetapnya dikurangi gitu. Nah, dan itu juga memberikan yang ketiga, yang kemenangan yang penting itu ada keyakinan bahwa mereka memiliki senjata selain harus bergantung kepada jalur legal gitu ya. Karena sebelumnya serikat buruh itu seringkali dalam pendampingan kasus-kasusnya dikecewakan dengan proses yang panjang, mahal, dan juga kemudian tidak
eh, tidak bersifat mengikat gitu ya keputusannya. Nah, lewat mobilisasi ya itu eh, lebih oleh buruh-buruh dirasakan lebih cepat gitu hasilnya. Itu kan tadi dari sisi buruhnya ya, Bung. Tentu mungkin kawan-kawan Histomat pendengar juga pengen tahu, Bung, setelah ada kemenangan dari kelas buruh, bagaimana kelas kapitalis di Indonesia dan juga negara tuh merespon atas aksi-aksi ini, Bung? Ya sudah pasti mereka mengevaluasi ya. Karena tadi di depan tadi saya katakan awalnya ada akomodasi terbatas karena takut ada resiko yang lebih besar, yaitu pendudukan kawasan dan bisa mengakibatkan pengerusakan pabrik dan juga ada instalasi pembangkit energi segala macam. Tapi setelah kawasan juga bisa ada perang perebutan ruang di kawasan, ya akhirnya baik pihak pengusaha maupun negara itu kalau kita ngeliat ke belakang sepertinya mempersiapkan serangan balik gitu ya. Jadi kalau di dalam penelitian saya menyebut itu sebagai langkah yang fluktuatif gitu ya. Di awalnya mengakomodir, lalu memberikan semacam janji untuk mengakomodir lewat perjanjian bersama, belakangan ada deklarasi harmoni. Nah, sesudah itu ada gelombang balik ya, misalnya perjanjian bersama itu tadi nggak semua diakomodir atau tidak lagi dijalankan. Nah, terpecah-pecah ya kalau dalam situasi dalam situasi gerebek kan nggak satu pabrik itu didukung berbagai pabrik, tapi ketika balik lagi ke perjanjian bersama satu pabrik dan pihak yang mengepung itu udah tidak ada, ya dia balik ke kekuatan pengurus di masing-masing serikat. Ini yang kemudian kalau dalam penelitian saya menimbulkan kekecewaan, ada kayak benturan atau perbedaan kepentingan antara yang saya sebut sebagai elit-elit serikat dengan dalam istilah saya pasukan atau buruh akar rumput, rank and files gitu ya. Jadi mereka yang yang tidak di level elit serikat gitu ya. Yang di saat mobilisasi itu justru memainkan peranan yang paling penting seperti saya ceritakan di depan tadi. Pendudukan pabrik atau pemobilisasi atau penggerebek pabrik pada awalnya tidak merupakan perencanaan resmi serikat gitu ya. Tapi kombinasi antara frustasi rank and files itu dan ya percobaan gitu ya, bagaimana kalau mobilisasi itu tidak dengan cara-cara yang konvensional. Nah, kemudian jadi ada ketegangan gitu loh. Ini kok nggak menjadi semilitan waktu awal-awal masa keemasan gerebek gitu ya. Dan banyak isu-isu selain upah dan kontrak tidak terakomodir juga, misalnya K3 keselamatan kerja. Itu juga kan ternyata banyak sekali tidak terakomodasi dengan perjanjian bersama itu. Kalau balik ke dokumentasi mungkin bisa dilihat ada satu peristiwa yang tragis. Salah satu pimpinan serikat buruh tingkat perusahaan anggota FSPMI, karena salah satu motor utama dari mobilisasi ini pakai bendera Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia. Itu namanya Sebastian Manuputi. Itu melakukan aksi bunuh diri di Gelora Bung Karno karena rasa frustasinya bahwa perlawanan pasca gerebek itu seperti kemudian tidak punya dampak yang signifikan di tempat kerjanya karena masih banyaknya pekerja tidak tetap yang mengalami problem K3. Nah, saking frustasinya sampai ada ekspresi yang seperti itu dan ada banyak ekspresi yang lain. Nah, itu yang dimanfaatkan oleh kelas kapital dan negara ya untuk menimbulkan ketidakpastian lagi gitu ya, bahwa mereka seperti tidak menghalangi, tidak melakukan tidak anti serikat karena ada perjanjian bersama atau deklarasi harmoni, tapi kemudian dipecah belah gitu ya di kalangan gerakan buruhnya. Dan salah satu efeknya adalah
ke ada faktor yang ketiga. Kemudian negara pasca deklarasi harmoni juga itu menerapkan yang diberlaku sampai sekarang disebut sebagai objek vital nasional. Oh iya. Jadi di kawasan tuh nggak bisa nongkrong-nongkrong lagi yang dulu memudahkan untuk mobilisasi untuk ngepung atau ngerebek pabrik itu sekarang nggak bisa karena dia udah bahkan di halaman depan pabrik tuh biasanya udah ada pengumuman ini pasal berapa yang yang dilanggar kalau berkumpul di situ belum lagi pasukan khusus dari kepolisian atau itu juga disituasikan bisa membantu setiap saat untuk OVN itu ya. Ada salah satu yang pertama kali dijadikan objek vital nasional itu misalnya pabrik Indomie karena itu ternyata kepentingan nasional gitu. Ada fotonya pasukan Brimob gitu mengawal di dalam pabrik gitu karena Indomie, mencegah pengepungan atau gerebek itu. Okay. Nah, ya itu konsolidasi yang dilakukan karena saya pakai kacamata ekonomi politik produksi adalah memodifikasi rezim produksinya. Rezim produksi yang sebelumnya itu ternyata memiliki celah yang dapat dimanfaatkan oleh buruh untuk melakukan mobilisasi dan kemudian memenangkan kepentingan-kepentingannya itu dimodifikasi, salah satunya dengan objek vital nasional, lalu PP-nya Jokowi itu tentang pengupahan, lalu juga mungkin yang tidak dimaksudkan dengan sengaja itu depolitisasi serikat buruh, tapi justru dengan membawanya masuk ke dalam politik. Jadi buruh kemudian melihat kemungkinan untuk masuk ke dalam politik elektoral, maju menjadi calon karena belum ada partai sendiri, mengikuti partai-partai peserta pemilu yang ada. Tapi salah satu hambatannya mereka adalah pimpinan-pimpinan serikat yang aktif dalam mobilisasi gerebek pabrik itu kan sebelumnya. Nah itu mereka nggak boleh kena tindak pidana ringan. Kalau ikut demonstrasi kan punya resiko dia akan dikenai. Nah itu mengakibatkan ada kebingungan gitu ketika aksi-aksi mobilisasi gitu. Apakah karena tadinya tensinya militan gitu, kemudian jadi apakah ini adalah cara yang masih dipilih sebagai strategi utama dari gerakan gitu ya. Belum lagi ada langkah-langkah kooptasi ya, banyak pimpinan serikat kemudian justru direkrut oleh perusahaan untuk menjadi HRD karena dianggap tahu bagaimana dianggapnya diiming-imingnya ya untuk menyuarakan kepentingan teman-temannya, tapi ya kemudian menjadi bagian dari rezim produksi itu untuk justru dengan pengetahuan yang ada untuk mematikan potensi mobilisasi. Atau model yang keempat yang ditemukan di beberapa tempat, dia nggak pakai represi, dia justru mengajak si buruh untuk, kalau istilahnya sosiolog namanya Michael Burry, dalam game-like situation, situasi bermain. Jadi kita tingkatin target ya, daripada kita berbeda pendapat, kepentingan kita naikin target output produksi. Nah, jadi si serikat yang tadinya punya energi untuk mobilisasi, justru diajak untuk mobilisasi output produksi, sehingga nggak ada waktu lagi untuk persiapan mobilisasi dan solidaritas ke mobilisasi yang lain. Oke. Nah, itu respon dan akhirnya juga sangat berdampak ya, gerakan buruh sangat terdampak. Dan pada akhirnya tadi Bung cerita kalau Oktober itu berakhir dan benar-benar terhenti aksinya ketika ditandatanganinya deklarasi harmoni antara buruh dan pengusaha di bulan November tahun 2012. Nah, mengapa ini bisa terjadi, Bung? Deklarasi ini bisa ditandatangani itu saat itu konteksnya seperti apa? Mungkin secara singkat bisa dijelaskan. Ya mungkin sebetulnya pada awalnya itu cuman semacam gesture simbolik ya awalnya mesti tadinya mungkin. Tapi kemudian dia berhasil dikapitalisasi baik oleh pengusaha maupun untuk pemerintah untuk menciptakan kesan kepada massa buruh yang luas bahwa ya udah nggak perlu lagi mobilisasi. Dan ketika tadi saya bilang unsur-unsur dari serikat buruh justru terkooptasi, ya itu semakin mengkonfirmasi bagi rank and files tadi bahwa ya berarti udah nggak ada lagi gerebek pabrik dan mobilisasi militan seperti sebelumnya. Ya, jadi sebetulnya deklarasinya langsung bukan keputusan final, tapi efek psikologis dari deklarasi itu yang lebih fatal sebetulnya, karena
menimbulkan ketidakpercayaan kepada gerakan mobilisasi yang sebelumnya berhasil mengejutkan semua pihak termasuk kalangan buruh juga gitu. Oke, dampaknya dari berakhirnya aksi gerbek pabrik ini bagi buruh utamanya apa, Bung? Iya, akibatnya kalau dari perspektif politik produksi, ya kembali terbatasi ruang berpolitiknya di ruang legal gitu ya. Padahal kan pertarungan politik produksi itu ya di lokasi produksi pertama-tama. Demokrasi di tempat kerja itu yang nggak ada gitu. Oke. Diselesaikan di pengadilan ya justru menimbulkan biaya yang besar dan nggak otomatis memperbaiki cara produksi yang lebih demokratis gitu. Oke, itu jadi demokrasi di tempat kerja jadi mundur lagi, Bung, ketika ini. Iya, karena ketika mobilisasi itu pengusaha yang sebelumnya menganggap sepele buruh sekarang harus lebih menghargai kan, karena mereka takut bahwa itu akan berdampak jangka panjang gitu. Oke, dua pertanyaan terakhir, Bung. Apa yang bisa diambil dari peristiwa, pelajaran apa yang bisa diambil dari peristiwa Gerbek Bekasi di tahun 2012 ini, Bung? Ya, saya tadi udah bilang pengalaman pertama yaitu itu membuka mata kita bahwa politik produksi itu bukan semata-mata secara institusional legal gitu ya. Memang sejak pasca reformasi itu seolah-olah kemenangannya itu dengan pengakuan serikat buruh, ada undang-undang tenaga kerjaan sama pengadilan hubungan industrial. Tapi berbagai kajian ilmiah menemukan ada kesenjangan de jure dan dengan de facto. Nah, undang-undang ini hanya bisa ditegakkan, bisa diaktifasi juga menurut literatur penelitian ini yang ada kalau ada aktivasi, dan aktivasi itu melalui mobilisasi. Nah, mobilisasi yang besar itu terjadi di tahun 2011 sampai 2013, tapi kemudian menghilang terus sampai sekarang atau merosot terus sampai sekarang. Saya nggak bilang nggak ada mobilisasi lagi. Pengalaman kecil-kecil gerbek pabrik itu tetap ada karena itu kan terjadi sebagai luapan ketidakpuasan. Tapi kemampuan untuk mengorganisasikan ketidakpuasan jadi pukulan atau jadi senjata politik perburuhan yang signifikan berhenti di tahun 2011-2013 itu. Oke. Nah, lalu ada yang bilang aksi gerbek pabrik ini adalah sebuah keberhasilan gerakan buruh di Indonesia. Tapi juga ada yang bilang ketika gerakan itu terhenti lewat deklarasi harmoni tadi, itu adalah pertanda awal kegagalan gerakan buruh Indonesia di pasca reformasi. Bagaimana Bung melihat hal ini? Ya, kedua-duanya benar ya. Kan saya pertama tadi itu kan dia kemenangan karena menunjukkan ada kemampuan. Tapi kemampuannya ternyata berhenti gitu ya. Nah, dia jadi problem karena sampai sekarang tidak ada evaluasi mengapa mobilisasi itu berhenti. Jadi masa luas yang sebelumnya punya kesadaran aktif untuk terlibat dalam gerakan buruh, walaupun serikat buruh di Indonesia banyak sekali, sekarang kembali ke dalam pesimisme gitu loh. Nanti juga berakhir dengan anti klimaks gitu, seperti di tahun 2012 itu. Nah itu mungkin menurut saya yang perlu dievaluasi oleh gerakan buruh gitu, bahwa mobilisasi tetap menjadi senjata di dalam politik produksi. Yang penting karena fenomena gerbek pabrik ini uniknya tidak terjadi cuma di Indonesia, pada kurun waktu yang sama di India, di kawasan yang memproduksi otomotif juga terjadi. Jadi ini sebetulnya fenomena global. Okay. Nah, tapi di India itu masih berlanjut. Nah, termasuk membatalkan undang-undang pada awal tahun 2020-an. Sementara di Indonesia ketika UU CK didorong, kita ngelihat mobilisasinya nggak lagi di kawasan, tapi di pusat-pusat pemerintahan, dan itu mengakibatkan daya tekannya ya terbatas gitu ya. Lebih simbolik ketimbang memaksa kapital dan negara untuk berkompromi secara lebih serius gitu. Oke, jadi memang justru peristiwa yang tadi sempat dirayakan gitu untuk beberapa saat tuh jadi PR ya untuk pekerjaan rumah untuk gerakan buruh Indonesia hari ini. Mungkin episode kali ini kita cukupkan untuk sampai situ. Terima kasih sekali Bung Jemi sudah mau sharing ya bagian kecil mungkin dari disertasi Bung di Murdoch. Semoga kita ada kesempatan lagi untuk ngobrol lebih lanjut, Bung. Terima kasih.
Sampai jumpa di episode berikutnya.